Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla fi 'ulah wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan kemudahan untuk bisa mendekatkan diri kembali kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepada diriku meskipun satu jengkal, maka aku akan mendekat kepada dirinya satu hasta. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauh lebih mendekat kepada kita ketika kita mendekat dan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taqarrub yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang mendekatkan dirinya dengan ilmu, mendekatkan dirinya kepada majelis yang disebut dengan majelis ilmu, mendekatkan dirinya kepada salah satu jalan yang mendekatkan seorang hamba Allah kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama, berada di majelis ilmu itu adalah da'bu ahlil jannah. Suka berada di majelis ilmu itu di antara kebiasaan para penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang menginginkan surga yang mau duduk di majelis ilmu dan kemudian bersabar di majelis ilmu, kemudian berusaha dan berjuang untuk bisa mengamalkan ilmunya. Hanya mereka-mereka yang berhak masuk jannah yang akan istiqomah di dalam melakukannya. Dan mudah-mudahan kita di antara mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Kembali kita melanjutkan ahibati fillah, pembahasan kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita. Sebenarnya kita sudah selesai dari pembahasan sebelumnya, ya, dari pembahasan tentang rasa malu. Yakni di antara dosa yang banyak dilakukan dan diremehkan oleh kaum muslimah secara khusus adalah mereka menanggalkan rasa malunya. Mereka meninggalkan rasa malunya. Dan di akhir bab yang ketujuh atau poin yang ketujuh tentang rasa malu ini,
Dikutip atau disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang didapati, dijumpai oleh manusia, yakni oleh hamba-hamba Allah semenjak zaman para nabi yang pertama, yakni kalimat ini sudah diketahui, didengar, sudah muncul, disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana kesemuanya mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun sesukamu. Silahkan lakukan apa saja sesukamu jika engkau tidak punya rasa malu, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpindah kepada dosa berikutnya, ahibati fillah. Dosa yang ke-8. Dosa yang ke-8 yang banyak diremehkan oleh kaum muslimah. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, at-tahallulu minal fadilati bismit tahadduri wa taqaddum. Menghilangkan, meninggalkan sifat-sifat yang utama atau yang mulia, yakni akhlak atau perbuatan yang mulia. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bismit tahaddur wa taqaddum, atas nama kemajuan dan kemodernan atau modernitas, supaya disebut atau dibilang modern. Jadi atas nama zaman yang disebut dengan zaman modern, dan manusianya disebut dengan manusia modern. Nah, mereka meninggalkan sifat atau perbuatan-perbuatan yang mulia di dalam Islam semata-mata agar disebut dan dianggap modern dan berada di atas kemajuan, mengikuti kemajuan zaman. Kata beliau hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fanajidu ba'dun nas atau ba'dun nas, kita menjumpai sebagian manusia atau ba'dun nisa, sebagian perempuan, yakhla'nal hijabah, mereka membuka hijab mereka, melepaskan hijab mereka. Wa yalbasnal bintala au bantolun, kemudian mereka menggunakan bantolun. Apa itu bantolun? Celana panjang, yakni sebagai pakaian mereka untuk keluar rumah, ya, sebagai pakaian mereka untuk keluar rumah. Wal malabisal qasirati al-ariyati, dan kemudian mereka menggunakan pakaian-pakaian yang pendek. Malabis yakni pakaian-pakaian al-qasirah, yang pendek, al-ariyah, yang membuat mereka kemudian seperti tidak berpakaian. Dan tentunya ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua jenis manusia, golongan yang merupakan penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi manusia-manusia yang seperti ini, golongan-golongan ini memang hanya akan muncul setelah Rasulullah SAW tidak ada. Jadi memang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ahibati fillah, yang perlu kita fahami, di zaman jahiliyah
yang berpakaian menampilkan aurat itu bukanlah wanita-wanita terhormat atau wanita-wanita merdeka. Jadi meskipun mereka musyrik, meskipun mereka kafir, tapi wanita-wanita merdeka selain budak, maka mereka tidak pernah menampakkan aurat mereka di hadapan laki-laki yang tidak berhak melihatnya. Makanya salah seorang sahabiyah, kalau saya tidak salah mengingat, Hindun ya, bintu Utbah, ketika dibaiat oleh Rasulullah SAW, dan diantara syarat baiatnya adalah, kata Rasulullah SAW, engkau tidak berzina, engkau tidak berzina. Maka Hindun seraya mengatakan, ataznil hurrah, apakah wanita merdeka berzina? Beliau keheranan kenapa harus dipersyaratkan untuk tidak berzina. Karena setahu beliau, meskipun musyrik atau jahiliyah, maka tidak ada satupun wanita merdeka yang bukan budak, wanita terhormat yang punya suami, ataupun dari keluarga baik-baik yang berzina, nggak ada. Itu aib yang sangat besar di kalangan mereka. Sehingga mereka pun berpakaian dengan pakaian yang tidak memancing syahwat siapapun. Dan kalau kita pernah mendengar bahwa wanita di zaman jahiliyah ketika tawaf, mereka tidak berpakaian, bukan wanita merdeka, tapi mereka para budak yang pada saat itu tidak ada harganya sedikit pun di tengah-tengah masyarakat, tidak ada nilainya. Mereka tidak punya kehormatan, dan itu kejahiliahan. Tapi wanita merdeka tidak, ya. Namun amat disayangkan kemudian sebagian wanita muslimah di zaman ini, mereka menanggalkan hijab mereka. Mereka melepaskan pakaian-pakaian panjang dan tebal mereka, dan menggantinya dengan pakaian-pakaian yang tipis dan kemudian pendek, atas nama kemajuan dan kemodernan. Makanya oleh kata Syekh mengatakan, wa hadza kulluhu bismit tahaddur. Mereka itu melakukannya semua atas nama kemajuan atau kemodernan. Modern supaya disebut orang modern, orang masa kini. Dan kemudian beliau mengatakan, Asy-Syaikh mengatakan, awil kalam ma'as sadiq, awil khalil abral mahmul ay al jawal, wa dzalika bismi tahaddur. Contoh yang lainnya kata beliau, ketika seorang muslimah berbicara dengan teman laki-laki atau sahabat laki-laki via telepon atau via handphone, dan itu juga atas nama kemajuan. Di zaman modern, seorang laki-laki boleh menelepon wanita yang bukan mahramnya, dan begitu juga sebaliknya. Dan semua itu katanya adalah kemajuan, sehingga mereka bisa berinteraksi demi kebutuhan mereka. Mereka bisa berinteraksi demi kebutuhan mereka. Awil khuruj bila idznil ahli, atau contoh yang lainnya kata Syekh, keluar dari rumah tanpa izin keluarga, tidak berbicara atau meminta izin. Kalau seorang muslimah yang belum memiliki suami, minta izinnya kepada siapa? Jamaah, dijawab jamaah. Wanita muslimah yang belum menikah minta izinnya kepada siapa? Anak kasih pilihan, kepada ayah atau kepada ibunya? Kepada ayah, bukan kepada ibu. Dan ibu tidak punya hak untuk mengizinkan tanpa izin ayah. Karena yang bertanggung jawab dan menanggung bebannya adalah ayah. Dan ini tidak ada di tangan seorang ibu atau seorang istri. Kuasa ini tidak ada di tangan seorang ibu atau seorang istri. Sehingga jangan sampai kemudian seorang ibu atau istri mendahului suaminya dalam perkara ini. Kalau si anak tidak diberikan izin oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh ibu?
Apa yang harus dilakukan oleh ibu? Jamaah, kenapa diam semuanya? Tetap mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh suaminya. Jangan kemudian berusaha membujuk suaminya. Karena dengan cara ini, ahibati fillah, seringkali kehormatan dan kekuasaan seorang ayah itu hancur di hadapan anak-anaknya. Karena ada ibu yang selalu berusaha menghancurkan keputusan suami atau ayahnya anak-anak. Dengan alasan apapun, biarkan anak-anak mentaati ayah mereka meskipun itu sulit diterima oleh anak-anak. Agar ayah memiliki kehormatan, kedudukan. Jadi perkataannya didengar oleh anak-anak. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah anak kemudian bahkan bisa keluar rumah. Kemudian kata Syekh, wasahru ila awqatin mutaakhirah, bisa begadang sampai waktu yang larut malam tanpa izin keluarganya. Pulang sekolah pergi sama temannya sampai malam hari tidak bilang-bilang. Bilang itu kalau sudah pulang baru bilang habis dari sini. Dan itu alasannya, di antara penyebabnya karena dianggap biasa. Sudah zaman modern seperti ini. Kalau sudah besar tidak perlu minta izin sama orang tua. Kalau sudah besar, ini laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Meskipun sudah dewasa namun masih di bawah kuasa orang tuanya, maka mereka tetap wajib meminta izin. Wajib meminta izin. Ya. Wadzalika bismi tahaddur, kata Syekh, dan itu juga atas nama kemajuan, atas nama modern. Maju nih, masyarakat maju tuh begini, begadang, nginep di rumah teman, nggak pulang berhari-hari, nggak usah ngomong, dicari ya nggak apa-apa udah. Paling diangkat teleponnya bilang di rumah teman, titik, udah. Terutama muslimah, ini bukan dosa yang ringan bagi mereka. Karena seorang muslimah itu, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap diri mereka. Mereka itu fitnah, mereka itu ujian bagi orang lain. Iya. Dan mereka sangat mungkin terjerumus kemudian ke dalam kebinasaan jika mereka tidak menjaga diri mereka. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, contoh yang berikutnya, aw syira'ul majallatil khali'ah allati tansyurul khala'ati wal badha'ah. Atau contoh yang lainnya yang sering dianggap maju atau modern, membeli majalah-majalah yang isinya kemaksiatan atau mengajarkan, mencontohkan kemaksiatan. Seperti cara berpakaian anak-anak masa kini yang minimalis. Betul? Yang banyak menyebar dan mudah dibeli. Dan mengajarkan kerusakan-kerusakan. Sepanjang pengetahuan saya bahwa majalah-majalah seperti ini sekarang bahkan mereka mengajarkan perzinahan. Mereka berusaha menghilangkan kehormatan seorang muslimah dengan mengatakan bahwa tidak lagi gadis sebelum menikah itu nggak ada masalah. Iya, itu yang diajarkan di majalah-majalah itu. Apa masalahnya? Ketika tidak lagi gadis, ketika belum menikah. Dan siapa yang punya hak untuk menyalahkan seorang wanita ketika dia menikah ternyata sudah tidak gadis lagi? Siapa yang berhak? Siapa yang punya hak untuk menyalahkan mereka? Itu yang diajarkan. Seakan seorang muslimah itu tidak punya kehormatan sedikit pun. Iya. Yang menjaga kesucian seorang muslimah siapa? Jamaah. Ya jamaah, yang menjaga kesucian seorang muslimah siapa? Allah. Yang memerintahkan menjaganya siapa? Allah. Yang mewajibkan seorang muslimah menjaga, mempertahankan kehormatannya siapa? Allah.
Dan Allah menegaskan di dalam kitabnya, dan Rasulullah SAW menegaskan juga dalam sunnahnya, bahwa kehormatan mereka itu besar. Muslimah itu mulia. Muslimah itu bukan benda. Muslimah itu terhormat, suci, sehingga kesuciannya harus dijaga. Dan yang terjadi sekarang jamaah rahmatillah Allah, yang perlu kita ketahui, bahwa semakin banyak muslimah yang tidak peduli dengan kehormatannya. Banyak. Jadi jangan berpikir bahwa masih banyak muslimah yang peduli dengan kehormatannya. Jawabannya tidak. Justru lebih banyak yang tidak peduli dengan kehormatannya. Dan ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Ya. Dan semua itu dibalut dengan nama apa? Kemajuan, kekinian. Bahasa orang sekarang ditambah lagi milenial. Kalau milenial begini kelakuannya, udah nggak zaman kayak zaman dulu, ya, sampai menikah, sampai ada laki-laki yang datang meminang, udah nggak zaman, itu udah lewat itu. Itu kata mereka. Yang benar itu seperti ini kata mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini zaman kita jamaah. Ini zaman kita. Ini zaman yang kita hidup di dalamnya. Dipenuhi dengan orang-orang yang berpikiran seperti ini. Atau kemudian kata Syekh, wa tad'u ila tahalluli minal fadilah wa tanshurul ura. Majalah-majalah ini kata Syekh mengajak kaum muslimah untuk menanggalkan kemuliaannya, meninggalkan kemuliaan. Seperti tidak bersentuhan dengan laki-laki, ya, tidak berduaan. Kalau bahasa Islamnya apa? Berduaan saja. Tidak berkhalwah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, atau tidak terlibat dalam interaksi yang intens dengan lawan jenisnya. Ini akhlakun fadilah. Ini akhlak yang mulia, ini fadail. Tapi itu kemudian dilepaskan. Yang keren itu yang mau dan berani, punya keberanian untuk memulai hubungan dengan laki-laki. Itu yang diajarkan sekarang. Justru sekarang yang lebih, mohon maaf dalam tanda petik, lebih proaktif itu perempuan dibandingkan laki-laki. Berani mereka. Iya, nembak. Kalau bahasa mereka itu ada nembak, ada ini, ada itu. Betul tidak? Bahkan kadang-kadang laki-lakinya yang malu. Malu dengan kelakuan perempuan-perempuan ini. Itu yang diinginkan. Ya. Wa tansyurul ura, dan menyebarkan perbuatan menanggalkan atau menyingkap aurat. Ura ini artinya telanjang. Jadi mengajari muslimah-muslimah ini untuk tidak berpakaian. Gimana caranya tidak berpakaian? Pakai baju ini. Yang lagi ngetren ini celana seperti ini. Ya, kaos seperti ini. Yang intinya semua adalah menyingkap aurat. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Sekarang ini lebih banyak yang pakai jilbab atau lebih banyak yang tidak pakai jilbab? Jawab. Hah? Yang tidak pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab lebih banyak yang lengkap pakaiannya. Maksud saya masih utuh pakaiannya, tapi cuma tidak pakai jilbab saja. Atau yang minimalis pakaiannya. Mana yang lebih banyak? Tuh, yang minimalis jawabannya. Loh, kok tahu? Udah kelihatan. Loh, kita nggak bisa membutakan mata kita. Itu terlihat. Bukan berarti kita suka melihat yang seperti itu. Tapi saking banyaknya di mana-mana itu terlihat. Dan kemudian apakah mereka berpikir kaum muslimah ini yang dzon saya mereka muslimah berpikir kemudian laki-laki bersabar, banyak laki-laki yang kuat menahan diri mereka ketika menyaksikan yang seperti itu? Apakah itu yang ada dalam benak mereka? Saya begini, laki-laki harus sabar, jangan goda saya, jangan tertarik sama saya. Maka sungguh itu tipu daya syaitan. Iya.
Mereka sedang menghancurkan diri mereka dan kemudian menghancurkan orang lain. Dan itu akan dituntut oleh Allah kelak pada hari kiamat. Berapa ribu mata yang rusak, berapa ribu hati yang rusak, berapa banyak laki-laki yang bangkit syahwatnya karena perilaku yang dia lakukan, maka itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir kemudian mereka akan lepas begitu saja di hadapan Allah. Tidak, semua ada pertanggungjawabannya. Kemudian kata Syekh, wa tusyajji'u 'ala as-sufuri wat tabarruj. Majalah ini mengajak, memberikan keberanian kepada wanita-wanita untuk sufur. Sufur ini berdandan menyerupai orang-orang kafir. Tabarruj, memperindah, mempercantik diri mereka. Tabarruj ini jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala menjadi perkara yang tercela ketika dilakukan di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah kepada yang berhak melihatnya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau di dalam rumah kepada yang berhak melihatnya, suami, hukumnya apa? Saya mau tanya bapak-bapak, itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Jawab bapak-bapak. Ragu-ragu ini. Sunnah atau wajib? Taib, saya mau tanya, kenapa wajib? Astagfirullahaladzim. Kenapa wajib jemaah? Hah? Oh, supaya tidak tergoda di luar rumah. Taib, itu satu jawaban. Jawaban yang lain apa? Karena di antara ciri wanita terbaik dan penghuni surga Allah itu apa jemaah? Allati tasurruhu idza nadhar, kata Rasulullah SAW. Yang jika dipandang oleh suaminya, maka suaminya menjadi bahagia ketika menyaksikan dirinya. Itu penghuni surga, wanita terbaik di dalam Islam. Salah satu cirinya itu. Dan mungkinkah itu terjadi tanpa berdandan jemaah? Jemaah, dalam keadaan porak-poranda. Ya, kalau bahasa Sundanya luut leet kesang, keringat di mana-mana, rambut acak-acakan, membahagiakan suaminya atau tidak? Enggak. Tidak. Ini ijma sebetulnya bapak-bapak. Ya. Tapi jika dilakukan di luar rumah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya di dalam kitabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah-rumah kalian wahai muslimah, wahai kaum muslimah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Janganlah bertabarruj dengan tabarrujnya zaman jahiliyah yang pertama. Mereka itu berdandan ketika keluar rumah. Kalau keluar rumah, maka semua dipakai, semua digunakan. Itu mirip dengan muslimah-muslimah di zaman ini. Kalau mau kondangan, mau keluar rumah, mau ke apa lagi? Kajian, ke mall, itu semua dipakai. Betul? Tapi kalau dalam rumah, ala kadarnya. Ya, dengan alasan apa? Suami harus ridho menerima dirinya apa adanya. Musibah ini. Musibah. Dan ini diantara keberhasilan musuh-musuh Allah menghancurkan kaum muslimah. Asy-Syaikh kemudian memberikan contoh yang lainnya. Au khurujis syabab wal fatati ma'an fi nuzhatin khalawiyah, atau perginya seorang pemuda dan pemudi berekreasi tapi hanya berduaan. Ya, jalan-jalan tapi cuman berdua. Ke pantai, kemana lagi jemaah? Kemana lagi tempat rekreasi itu jemaah?
Mendadak lupa semuanya coba. Kemana? Ke gunung, ke taman, terus kemana lagi? Ke mall. Khalawiyah, hanya berduaan. Artinya mereka hanya berinteraksi berdua, tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Meskipun mereka berada di tempat yang dipenuhi dengan manusia. Ini sudah dihukumi khalwah. Hanya mereka berdua. Ya, apapun yang terjadi mereka tidak peduli, hanya berdua. Makan berdua, duduk bareng-bareng berdua. Naik motor berdua. Iya. Motor ini masalahnya. Oh iya, motor itu halal. Tapi bisa jadi wasilah kemaksiatan. Mobil juga sama. Meskipun tidak duduk bersebelahan, sama. Kalau bukan mahramnya bisa jadi maksiat. Ini bukan berlebihan jamaah rahmatullah. Tapi ini penjagaan Islam terhadap hamba-hambanya. Jadi yang menginginkan seperti ini itu Allah. Jangan coba-coba berkhalwat dengan lawan jenis. Sebisa mungkin. Jika bukan darurah jangan lakukan. Jangan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa seseorang. Saya kasih satu contoh. Ada satu anak yang sampai akhirnya durhaka kepada ayahnya. Itu gara-gara dia terjerat percintaan dengan penumpang ojeknya. Jadi dia ngojek, ada penumpangnya perempuan, janda anak 3, dia bujangan. Digoda sampai akhirnya ngotot pengen nikah sama perempuan itu meskipun orang tuanya tidak ridha. Semua berawal dari apa? Dari kedekatan di kendaraan. Jangan coba-coba. Oh kan halal Ustadz menikah. Oh iya, tapi orang tuanya tidak ridha. Melakukan yang halal dengan mendatangkan kemadaratan yang jauh lebih besar untuk apa? Seakan nggak ada perempuan lain di dunia ini yang membuat ayahnya ridha, yang membuat ibunya ridha. Jamaah, apakah ini yang disebut dengan cinta jamaah? Ini cinta bukan? Ya jamaah jawab jamaah. Ini syahwat, bukan cinta. Syahwatlah yang membutakan mata hati seseorang. Adapun cinta yang benar tidak akan pernah membutakan hati seseorang. Pikirkan ini baik-baik. Dan semua itu karena apa? Khalwah. Berduaan saja. Hati-hati, gak ada yang selamat dari perkara ini. Ya, meskipun mau jenggotnya panjang, celananya cingkrang, mau pakai jilbab, mau pakai cadar, gak ada yang selamat. Kalau dia mencoba untuk khalwah dengan lawan jenisnya, maka tidak akan ada yang selamat. Percaya sama anak. Karena sudah banyak kejadiannya. Ya, makanya Allah memberikan peringatan. Jangan dilewati batasan ini. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yahduts ba'da dzalika ma la yuhmad uqbah." Kemudian setelah khalwat, jalan-jalan bareng, terjadilah apa yang tidak diinginkan kemudian. Itu banyak terjadi. Ya. Peristiwa yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dari kemaksiatan. Kemudian beliau memberikan contoh yang lainnya, awin nazar ila ma harramallahu an tariqil fadaiyat, awil video, awil tilfas. Kemudian beliau mengatakan bahwa di antara perbuatan atau contoh yang disebut-sebut sebagai kemajuan dan kemodernan adalah ketika seorang muslimah senantiasa melemparkan pandangannya kepada gambar-gambar acara-acara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di televisi, TV satelit, ataupun video, kata beliau, film-film. Sekarang yang jadi fitnah itu film-film dari negara tertentu. Iya, betul tidak? Dan ini dianggap sebagai perkara yang biasa oleh kebanyakan muslimah sekarang. Ya.
Wa kullu ma fiha yad'u ila tabarruj was-sufur wal khala'ah. Padahal isinya, kata Syekh, itu mengajak perempuan untuk berdandan seperti orang kafir, melakukan perbuatan-perbuatan zina, wa tahallul minal qiyami wal akhlaqil fadilah, menghilangkan akhlak, meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa dzalika an tariqil aflam, dan caranya itu terjadi disisipkan melalui film-film, wal musalsalatil habithah, sinetron-sinetron yang isinya kemaksiatan, yang kadang-kadang serinya bisa ribuan, betul tidak jemaah? Bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Ya, jilid 1 sampai jilid sekian, nggak ada ujungnya. Dari mulai mati, hidup, mati, mati, hidup lagi. Kan begitu. Demi apa? Demi menanamkan kerusakan di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat isinya, ada yang baik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak zina, kalau tidak membunuh, kalau tidak merampas hak orang lain, kalau tidak menzalimi orang lain, kalau tidak perdukunan, kalau tidak perzinahan, isinya hanya itu. Dengan harapan apa? Bahwa para penontonnya mengikuti perkara yang sama, dan itulah yang terjadi. Saya pernah dijelaskan oleh satu orang yang paham tentang perkara ini. Beliau mengatakan begini, ketika satu perkara diulang-ulang, ya, maka itulah yang akan tertanam di benak seseorang. Kalau yang dia lihat zina, dan itu yang dia lihat terus-menerus, maka zina itu akan menjadi bagian dari perilakunya, sadar atau tidak sadar. Dan itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Nah, orang muslim itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Mengulang-ulang Al-Quran, betul tidak? Mengulang-ulang membaca doa, mengulang-ulang membaca kitabnya para ulama. Itu yang diinginkan dalam Islam. Tapi musuh-musuh Allah menyuguhkan yang jauh lebih menarik bagi syahwat, dan diulang-ulang. Betul jemaah? Betul? Antum jumpai film yang muncul di tahun 90 sampai detik ini masih ada nggak? Masih diulang tidak? Bahkan antum tahu ceritanya, ini begini, nanti habis ini begini. Betul tidak? Tapi yang antum tidak sadar bahwa semua keburukan yang ada di dalam film itu sudah tertanam dan melekat di hati antum. Dan antum tidak pernah melupakannya. Mana ayat-ayat Al-Quran yang antum ingat seperti antum mengingat jalur atau alur cerita film? Mana? Mana? Antum ingat hadis seperti antum ingat alur cerita sinetron? Mana? Gak ada. Dan itu yang terjadi. Terkhusus bagi kaum muslimah, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Karena mereka yang paling lemah, dan merekalah sumber musibah yang paling besar bagi umat Islam jika mereka rusak. Musuh Allah gak butuh sama laki-lakinya, enggak. Kaum muslimin gak ada masalah. Selama perempuannya rusak, mereka pasti rusak. Makanya yang dihancurkan perempuannya. Ya, laki-laki ke masjid tiap hari terserah. Yang penting perempuannya tidak baik. Maka mereka akan menjadi musibah bagi laki-laki soleh sekalipun. Kemudian kata Syekh, wal aghani al majinah, yang ditampilkan kemudian di acara-acara ini adalah nyanyian-nyanyian yang seksual isinya, membangkitkan syahwat. Wa hadhil ajhizatu fiha ma fiha minasyarril mustatir. Ini alat-alat media ini di dalamnya ada keburukan demi keburukan yang sangat panjang, yang sangat luas.
wa hadmil akhlaqi wad din, dan isinya menghancurkan akhlak dan agama. Wa muharabatil qiyami wal akhlaq dzalika bismit tahaddur, menghancurkan akhlak-akhlak yang mulia, dan itu semua atas nama kemajuan. Makanya ketika berjumpa dengan seseorang yang tidak tahu acara TV, tidak tahu apa yang terjadi di televisi, dicela. Wah, antum zaman begini nggak tahu apa disebutnya, istilahnya jemaah, nggak apa namanya, nggak update. Antum nggak update. Ini lagi ramai sekarang di TV. Orang-orang yang tidak tahu dicela. Apa masalahnya nggak tahu apa yang terjadi di televisi itu? Apa masalahnya? Nggak ada. Ya, rezeki antum berhenti? Enggak. Hidup antum terganggu? Tidak. Justru hidup antum lebih tenang tanpa TV. Contoh yang lain kata Syekh, wa kadzalika musafahatun nisa lirijal wal bil aks. Contoh yang lain yang disebut kemajuan, bersalaman antara laki-laki dan perempuan. Ya, saya mau tanya, apa hukumnya salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Makruh atau haram? Jemaah, haram mutlak. Mutlak. Jika tidak ada uzur mutlak hukumnya. Haram, tidak boleh bersentuhan. Haram. Kenapa haram? Dijawab, sebutkan alasannya. Hah? Perintah dari Allah. Yang mana perintah dari Allah? Itu bukan perintah Allah, itu dari hadis. Itu sabda Rasulullah SAW. Betul. Apa ilustrasi hadisnya, Bang? Isinya apa? Hadisnya seperti apa bunyi? Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam At-Tabrani. Di mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Li an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Salah seorang dari kalian kepalanya ya ditusuk oleh jarum yang terbuat dari besi, ditusukkan ke dalam kepalanya, itu jauh lebih baik daripada menyentuh. Ini bukan salaman, bukan salaman itu lebih dari sekedar menyentuh. Ini cuma nyentuh saja. Maka ditusuk kepalanya dengan apa? Jarum dari besi jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan, wanita yang tidak halal untuk disentuh. Makanya apapun alasannya, jangan pernah apa, jamaah rahmatullahi Allah, jangan pernah apa, jamaah, la haula wala quwwata illa billah, jangan pernah apa. Saya mau tanya sekarang, kalau murid perempuan kepada guru laki-lakinya boleh bersentuhan tidak? Gurunya boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Guru perempuan dengan murid laki-lakinya nggak boleh. Kenapa? Karena guru perempuan tidak halal bagi murid laki-lakinya. Sebagaimana guru laki-laki tidak halal bagi murid perempuannya. Bukan tidak menghormati guru, tapi tidak boleh bersentuhan. Dan dengan tidak menyentuhkan kulit yang haram untuk disentuh kepada kulit yang haram untuk disentuh, itu tandanya kita memuliakan dirinya, menghormati namanya. Ya, sebagian orang tidak mau menolak minum khamar gara-gara apa? Itu adalah kebiasaan adat istiadat setempat. Betul tidak? Menghormati. Lantas kenapa kemudian aturan Allah tidak dihormati? Ketika Allah mengatakan jangan. Begitulah cara seorang hamba menghormati Rabbnya. Itu kemuliaan yang sebenarnya. Adat istiadat itu boleh, tidak ada masalah sedikit pun di dalam Islam, gak ada masalah, selama tidak berselisihan dengan
aturan Islam. Boleh. Ya. Jadi kalau ada aturan yang mengatakan harus salaman laki-laki sama perempuan, salaman jangan. Jamaah. Salaman jangan. Ya jangan. Kenapa? Karena menyelisih aturan Allah, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Tapi kemudian atas nama kemajuan maka bersalamanlah muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini diantara perkara yang agak sulit dihentikan. Betul tidak jemaah? Gak enak. Betul gak enak? Iya gak enak. Aduh gak enak. Ngajak salaman masa ada masaknya coba. Kan tinggal saya gak salaman. Udah selesai. Dari jauh. Ya gak perlu begini juga sebetulnya. Maaf saya gak salaman. Selesai. Ya beres. Tersinggung nggak apa-apa. Kenapa tersinggung? Ya, jemaah. Kalau orang tersinggung masalah nggak? Ketika kita nggak mau salaman dengan dirinya, masalah tidak? Yang penting Allah tidak tersinggung sama kita. Karena Allah itu tersakiti, bukan berarti kita menyakiti Allah. Maksudnya Allah bisa tersakiti oleh makhluknya. Tapi Allah tidak ridha ketika melihat hambanya melanggar apa yang diharamkan oleh dirinya. Allah nggak ridha, Allah nggak suka. Ini namanya ghirah kata Rasul. Allah itu cemburu, Allah itu benci ketika melihat hambanya melanggar apa yang sudah diharamkan oleh dirinya. Allah nggak suka, nggak ridha. Tapi anehnya kita lebih mencari ridha manusia dibandingkan ridha Allah. Ya, ridha Allah kita buang, kita tinggalkan demi meraih ridha makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi diri kita. Ini meninggalkan emas demi batu, meninggalkan berlian demi tanah. Kalau di dunia kita dikasih pilihan begitu, demi Allah kita pasti pilih emas. Ada tanah, ada emas, yang diambil yang mana? Emas. Tapi ketika dihadapkan antara ridha Allah dengan ridha makhluk, kita sering mencari ridha makhluk dibandingkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, jamaah rahmatillah Allah. Waliyadzubillah. Ini contoh yang lainnya, au i'ta'iz zaujah lis-sadiq hatta yarqusa ma'aha. Memberikan istri kepada teman agar keduanya bisa berdansa bersama, berjoget bersama. Ini kebiasaan orang kafir, tapi kemudian diikuti oleh orang-orang muslim. Diajak joget sama temannya, ya silahkan, nggak apa-apa. Terus suaminya senyum-senyum di pinggir. Ya Allah, kita kalah sama singa dalam perkara ini jemaah. Pernah lihat istrinya singa joget sama singa yang lain? Atau jalan bareng lah, nggak usah joget, jalan bareng saja. Pernah lihat? Terus singa jantannya nonton dari jauh, ketawa, senyum-senyum, nggak ada. Dalam beberapa perkara fitrah hewan buas jauh lebih baik dari fitrah sebagian hamba-hamba Allah. Iya. Gak ada ceritanya singa membiarkan pasangannya diganggu oleh orang lain. Gak ada. Disentuh, didekati, gak ada. Dan semestinya orang yang beriman seperti itu. Sekarang kadang-kadang orang beriman ini mengantarkan istrinya jalan bareng dengan laki-laki lain atas nama perjalanan dinas, perjalanan liburan kantor, dibiarkan pergi sendiri. Udah nggak apa-apa, silahkan. Jamaah. Dan ini musibah. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah. Agar muslimah rusak fitrah dan akhlaknya. Wa ghairi dzalika kata Syekh minal ma'asi. Dan contoh-contoh yang lainnya dari kemaksiatan
allati kharajat alaina bismit tahaddur, yang sering kali muncul dan dilakukan atas nama kemajuan. Modern, zaman sekarang, kekinian, itu ya begini. Ini manusia-manusia modern itu seperti ini. Wallati min sya'niha annaha tumitul qalba wa tub'idu anir rabbi wa jannatihi. Yang mana semua perkara ini sejatinya, kata Syekh, mematikan hati hamba-hamba Allah, menjauhkan seseorang dari Rabbnya, dan begitu juga menjauhkan mereka dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqarribu minan nari wa adzabiha. Justru sebaliknya, lebih mendekatkan mereka kepada api neraka Allah dan siksa-siksa yang Allah siapkan di dalamnya. Maka kita jumpai bagaimana kehidupan mereka yang hidup dengan cara seperti ini, itu jauh dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Yang katanya manusia-manusia modern dengan cara seperti ini, mereka jauh dari rahmat Allah, mereka jauh dari keberkahan, mereka jauh dari kebaikan. Hidup mereka rusak, hidup mereka dipenuhi dengan kehancuran. Dan pertanyaannya, apakah ini yang kita inginkan kemudian? Dan kemudian kaum muslimin, para lelaki akan membiarkan wanita-wanita mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ini. Biarkan aja, nggak apa-apa, kasihan. Anak gadisnya, anak perempuannya, kasihan. Teman-temannya seperti ini semua, biarin, nggak apa-apa. Mumpung masih muda, nanti juga dia faham bahwa ini nggak boleh. Iya, kalau selamat. Saya menjumpai beberapa orang yang bermudah-mudahan dengan ini, padahal mereka tahu hukumnya nggak boleh. Maka yang mereka jumpai sekarang, anak-anak mereka tidak kembali lagi kepada aturan Allah. Gak sedikit jumlahnya yang saya saksikan, jam. Saya kenal baik orang-orangnya. Bahkan sebagian dari mereka, anak-anaknya itu murid saya dulu. Tadinya pakai jilbab besar, pakai cadar, sekarang enggak. Karena orang tuanya bermudah-mudahan. Dikasih tahu tidak mau dengar, gak balik lagi. Bahkan ada yang gak pakai jilbab. Jangan menganggap bahwa hati anak-anak kita itu di tangan kita. Tapi yang pasti kewajiban menjaga mereka ada di tangan kedua orang tuanya. Wajib, apapun yang terjadi. Ya, maka Syekh kemudian memberikan nasihat, ayyuhal ahibbah, wahai orang-orang yang aku cintai, kata beliau, asyar'u la yaqifu uqbah amamat tahaddur. Syariat ini tidak menghalangi kemajuan, enggak. Tapi kata beliau, lakin halit tahaddur la yakunu illa birtikabil fawahish wat tajarru'u 'anil ma'asi. Tapi apakah yang disebut maju modern itu harus dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji, berani melakukan kemaksiatan? Apakah itu yang disebut dengan kemajuan? Alla yastaqim an yakuna lil ummatil islamiyah allati yahkumuha syar'u rabbina wa sunnatu nabiyyina an tatahaddara bila muharabati liman biyadihi malakutus samawati wal ard. Dan apakah kemudian umat Islam ini yang diatur oleh syariat Allah dan syariat atau sunnah Rasulullah SAW itu tidak bisa maju? Dan apakah memajukannya caranya dengan memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menantang Allah, dengan melanggar syariatnya? Apakah itu caranya untuk membawa umat ini kepada kemajuan? Apakah dengan bermaksiat kepada Allah? Apakah ini yang diinginkan? Jamaah rahmatillah Allah.
Kata beliau, fa ayyu hadaratin ya ukhtah. Peradaban seperti apa wahai saudariku? Allati tad'u ila an takuni tu'matan lil jahim wa hatabun linnar. Peradaban apa yang menyeret dirimu untuk menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala? Apa? Ini peradaban macam apa? Menyeret dirimu supaya engkau menjadi kayu bakarnya neraka Allah. Apakah ini yang disebut dengan hadarah atau peradaban? Maka kata beliau, fala sabila lis-sa'adati wat-taqaddumi wat-tahaddur. Tidak ada jalan lain, kata beliau, untuk merasakan apa yang disebut dengan kemajuan kecuali illa birruju' ila syar'illah, kembali kepada syariat Allah. Dan ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian itu masih melakukan jual beli inah, salah satu jenis jual beli ribawi, ini hanya contoh saja yang diberikan oleh Nabi. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar', kemudian kalian betul-betul berpegang dengan penghasilan mata pencaharian dunia kalian. Di sini Nabi memberikan contoh, menggenggam buntut-buntut sapi, nggak mau melepaskan peternakannya, nggak. Tidurnya, ya bangunnya, mimpinya itu tentang sapi, udah nggak ada lagi. Kan sebagian dari kita begitu. Pulang kantor itu urusan kantor masih ada di sininya, sampai ke bawah mimpi. Sebelum tidur ngobrol kantor, tidur kantor yang keluar di otaknya, bangun kantor lagi. Ini contoh manusia yang hatinya terpaut dengan dunianya. Hidupnya hanya untuk itu, bukan untuk Allah. Mereka yang hidupnya untuk Allah, yang di kepala dan hati mereka hanya Allah. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, mau jadi apapun, tapi Allah lah yang ada di benak mereka, bukan pekerjaan. Pekerjaan itu antum meninggal selesai, antum gak urusan lagi pekerjaan antum. Sampai ke bawah tidur, bawa ini, bawa itu, sakit gara-gara pekerjaan. Ada apa? Wahai hamba Allah, kenapa seperti ini? Stroke gara-gara pekerjaan, serangan jantung gara-gara pekerjaan. Waraditum bizar', yang jadi urusan kalian, kalian ridho dengan perkebunan, cocok tanam, kebun ini, kebun itu yang ada di otaknya. Wa taraktumul jihad, dan kemudian kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah. Banyak orang yang berdalih mencari dunia untuk siapa? Untuk apa? Akhirat, betul? Tapi tidak ada jihad yang mereka lakukan, itu kedustaan. Jadi kalau antum berjumpa sama orang, anak cari uang untuk akhirat, tapi nggak ada jihad, nggak ada buktinya perjuangannya untuk agama Allah, maka pastikan dia berbohong. Dia mencari dunia untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Wa taraktumul jihad, kata Nabi. Sallatallahu alaikum dhullan, maka yang Allah akan berikan kepada kalian apa? Taslit. Taslit itu Allah jerat, Allah ikat. Allah akan mengikatkan apa? Kehinaan atas diri kalian. Hina, nggak ada. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu mulia, nggak ada. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, tapi dia melakukannya demi dunia, tidak ada kemuliaan. Karena Allah hanya akan menimpakan kehinaan. La yanzi'uhu ankum, kata Nabi, Allah tidak akan pernah cabut. Sampai apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali lagi kepada agama kalian. Semuanya akan terjadi ketika seorang hamba Allah kembali kepada agama Allah. Apapun yang dia inginkan di dalam kehidupan ini. Dia ingin dunia, balik kepada agama Allah. Dia ingin kemudahan di dunia, balik kepada agama Allah. Dia ingin kehormatan dan kemuliaan, balik lagi kepada agama Allah.
Dia ingin maju dalam kehidupan ini, balik lagi kepada agama Allah. Karena itu syarat yang paling utama. Dan Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka-mereka yang kembali lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disyaratkan oleh Syekh. Balik kepada syariat Allah. Wa ta'atuhu fima amar, taat kepada Allah atas perintah yang diberikannya. Taat. Orang modern itu, muslim yang modern itu adalah muslim yang selalu mentaati Allah. Ya. Dan kita harus pastikan, kita harus tahu jamaah, kemajuan umat Islam yang paling puncak itu terjadi bukan di zaman ini. Bukan juga di zaman atau di abad ke-7, bukan. Tapi ketika para sahabat masih hidup. Itu puncak kemuliaan Islam. Bagaimana keadaan mereka pada saat itu? Semuanya tunduk dan taat kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Sudah. Kaum muslimin ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Di zaman siapa? Para sahabat, mutlak, gak ada yang berani. Ya. Keadaan mereka seperti apa? Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketaatan para sahabat jemaah? Yang digambarkan sama Allah apa? Dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Seperti kita sekarang seperti itu jemaah? Jangan bertanya aja jemaah. Insya Allah berusaha untuk sami'na dan, tapi jangan kemudian seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mendengar, sami'na. Tapi apa yang kemudian mereka lakukan? Asaina, tapi kami langgar apa yang kami dengar. Kalau begini keadaan kita, maka tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Tahu, catatannya ada, bukunya ada, tapi nggak dilakukan. Maka ini musibahnya. Tidak ada umat yang seperti ini keadaannya kemudian akan menjumpai kemajuan di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir Syekh kemudian mengatakan jamaah rahmatillah Allah. Wan nahyu amma zajar. Kembali menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta nasuda wa naqud. Maka dengan cara seperti ini kita akan menjadi pemimpin. Kita akan berada di atas umat yang lainnya. Wa ta'udu lana ar-riyadah, kepemimpinan di tengah umat-umat hamba-hamba Allah ini akan kembali kepada kaum muslimin. Wala yadhunnu ahadun anna hadhihi da'watun ila at-takhallufi war-raj'iyyah wa alla na'mala wa natruka ad-dunya li ghairina ya'maluna yatafawwaquna 'alaina. Dan jangan pernah kemudian seseorang berpikir bahwa ini yang beliau katakan adalah ajakan untuk menjadi manusia-manusia terbelakang. Dan kemudian membiarkan dunia untuk selain kita. Paham maksudnya jemaah? Karena sebagian orang mengatakan kembali kepada agama Allah itu membuat kita mundur. Yang maju itu mengikuti jejak orang-orang apa? Ahlul maksiat, orang-orang kafir. Itu maju. Mereka lupa bahwa orang-orang kafir itu jadi maju gara-gara apa? Jemaah, coba, siapa yang bisa jawab? Orang kafir itu bisa maju sampai dunianya seperti ini sekarang gara-gara apa jemaah? Dulu mereka mengikuti orang-orang Muslim. Nah banyak orang Islam yang nggak paham ini, aneh. Orang kafir itu baru tahu dunia dan peradaban ketika apa? Mereka ketemu dengan orang Islam. Baru mereka tahu, mohon maaf, bagaimana caranya membersihkan kotoran yang keluar dari dubur mereka. Itu baru tahu mereka. Pakai air. Mereka baru tahu yang namanya WC ketika ketemu siapa? Orang Islam. Lantas kenapa kita harus mengikuti mereka sekarang? Mereka maju karena mengikuti siapa? Orang Islam.
yang teguh memegang agama mereka. Dan inilah yang dihilangkan oleh mereka. Sampai kita berpikir bahwa mereka lah yang maju, Islam terbelakang. Kata Syekh, la bal na'malu wa natahaddaru wa nataqaddam. Kata Syekh, tidak. Kita tetap harus maju. Harus maju dengan kembali kepada agama Allah. Bila maksiatin atau bila ma'asi, tanpa ada kemaksiatan, wa naj'alud dunya fi aidina la fi qulubina. Dan kita menjadikan dunia cuma di tangan kita saja, tidak di dalam hati kita. Itulah muslim yang sebenarnya. Dunia itu cuma di tangan. Ya. Antum kehilangan yang di tangan, antum tinggal ambil lagi. Selesai. Antum kalau main bola, ya, bola diambil orang, tinggal apa? Rebut saja lagi, sudah selesai. Tapi jangan masukkan ke dalam perasaan. Gara-gara itu musuhan. Paham maksudnya jemaah? Gak usah. Karena kita tidak hidup dan diciptakan untuk hidup di dunia atau untuk dunia, tapi kita hidup untuk akhirat. Wallahu ta'ala alam. Itu akhir yang disampaikan oleh Syekh di dalam pembahasan dosa yang ke-8. Jamaah rahmatullah Allah. Dan mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Yang sudah masuk dulu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah begadang harus izin keluarga? Seperti ayah atau suami? Iya. Iya, harus izin. Apalagi jika begadangnya bersama orang lain. Ya. Istri begadang dengan orang lain gak izin suaminya, ajib. Iya, luar biasa ini. Nah, misalkan diajak teman baiknya gitu, bestie, ya, diajak bestinya makan malam sampai jam 12, gak usah izin suaminya. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, ya, Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna awanun indakum. Kata Nabi begini, kalian wajib berbuat baik kepada perempuan. Wajib, kata Nabi. Kenapa? Karena perempuan itu ketika kalian nikahi, maka status mereka itu seperti tahanan di sisi kalian. Maksudnya apa? Segala perilaku dan perbuatannya harus dibicarakan dengan siapa? Suami. Itu salah satu konsekuensinya menikah itu. Ya, sehingga kalau mau begadang, ngobrol nggak sama suami? Ngobrol. Jangan bilang begini kata istrinya, nah suami yang baik itu harus ngizinin, nggak gitu juga. Semua dikembalikan kepada keputusannya dan keridhoannya. Kalau dia ridho, dia melihat tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau dia bilang tidak, jangan kemudian mengatakan apa? Kenapa? Kemudian berusaha mendebat. Orang lain diizinkan, kenapa aku saja yang nggak diizinkan? Ya, itu sering kadang-kadang muncul nggak kalimat seperti itu jamaah rahmatin Allah? Iya, kadang muncul. Ya, wallahu ta'ala. Dan semua ini demi menjaga kehormatan seorang wanita dan kemuliaannya. Jadi bukan mengekang, tapi semata-mata agar mereka terjaga, terlindungi, terhormat. Terhormat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ustaz izin bertanya, bagaimana menanamkan rasa malu pada anak remaja di tengah teman-teman dan lingkungan yang justru merasa malu jika tidak berpacaran? Justru kebanyakan anak-anak remaja itu adalah malu jika tidak memiliki pacar. Terutama di lingkungan sekolah umum, bahkan di sekolah agama pun kadang-kadang sama. Betul ini, saya setuju. Sekolah agama pun sama kadang-kadang. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah ada doa khusus agar Allah menjaga kehormatan dan kemuliaan pada diri, keluarga serta anak-anak? Yang pertama jemaah. Yang pertama saya mau tanya dulu. Kalau anak-anak kita
tidak punya teman, masalah atau tidak? Ini saya mau nanya orang tua dulu. Nggak punya teman, ya, maksudnya dia nggak terlalu bergaul sama orang-orang secara keumuman. Masalah nggak? Masalahnya di mana? Oh, nggak masalah. Masalah atau nggak masalah? Hah? Masalah. Kenapa masalah? Nah, itu seringkali menjadi alasan. Satu. Tapi apakah betul-betul pasti menjadi masalah? Enggak. Saya berikan sudut pandang yang lain. Menjadi masalah itu ketika orang tua tidak menjadi pengganti di dalam hubungan sosialnya. Itu jadi masalah. Jadi dia mengekang anaknya untuk tidak bergaul, tapi mereka tidak jadi pengganti. Itu sumber masalahnya. Ada satu orang yang saya kenal sekarang, anaknya masih kecil-kecil, tapi dia kemudian memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya, sekolahnya homeschooling. Yang kedua apa? Dia menjadi pengganti teman-temannya. Normal, anak itu bisa bersosialisasi, bahkan ya, menurut saya kemampuan sosial mereka jauh lebih baik dari kebanyakan anak yang hidupnya bersosialisasi secara bebas. Sebetulnya sumber masalahnya itu. Betul, kalau sama sekali nggak ada penggantinya jadi masalah. Tapi kalau ada penggantinya atau diarahkan kepada pengganti yang lebih baik, nggak ada masalah. Maksud saya begini, sekarang ketika kita kemudian memiliki anak remaja, bergaul dengan teman-teman yang seperti itu, hentikan pergaulan ini. Bukan kemudian sibuk mencari cara. Karena cara yang baik itu tidak akan pernah muncul selama anak kita berada di tengah-tengah manusia-manusia yang tidak baik. Mustahil. Hampir mustahil kecuali dengan izin Allah. Kita tidak menafikan itu. Tapi dari 1000 mungkin cuma 1 yang selamat. Karena teman itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan orang tua. Hati-hati. Makanya di zaman sekarang ini ayah ibu tuh harus memilihkan teman tuh betul-betul kalau anaknya ingin selamat. Itu satu. Yang kedua, kalau anaknya perempuan ataupun laki-laki, tapi saya lebih prefer perempuan, karena yang lebih harus diselamatkan dalam tanda petik di zaman ini perempuan. Kalau usianya sudah pantas untuk menikah, nikahkan. Oh, tapi sekolahnya gimana? Ya Allah, lebih mementingkan sekolah dibandingkan keselamatan dan kehormatan anak. Ini apa jamaah? Iman seperti apa ini? Dan sekolah itu bisa diusahakan meskipun sudah Kenapa kadang-kadang kita tiba-tiba menjadi buntu pikirannya? Padahal jalan keluar itu selalu ada. Iya. Saya masih ingat jemaah, saya sekolah umum SMP. Salah satu teman saya sekelas itu perempuan, selesai lulus SMP dinikahkan oleh ayahnya. Dinikahkan. Dan alasannya apa coba? Sederhana, subhanallah. Alasannya apa? Takut anaknya kemudian dizinahi oleh laki-laki lain. Oleh laki-laki entah siapa. Mending dia dinikahkan supaya selamat. Itu pikiran orang tua yang benar. Kalau memang kasusnya harus dinikahkan. Ya. Nah, itu tanggung jawab orang tua. Mereka yang harus memikirkan jalan keluarnya. Ya. Ini harus dipikirkan baik-baik. Kalau ini anaknya anak perempuan. Dan kemudian apakah ada doa khusus? Ada. Ingat gak kisah seorang sahabat pemuda yang minta izin berzina kepada Rasulullah? Ingat? Ya. Tiba-tiba teriak di belakang, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan saya untuk berzina. Kata Nabi apa? Udnu, dekat sini, mendekat. Suruh ke depan. Sampai dekat, sampai mukanya berhadapan dengan wajah Rasulullah SAW. Nabi bertanya, atardahu li ummika? Kamu ridha tidak kalau ada laki-laki yang kemudian menzinahi ibumu? Enggak. Maksudnya kalau kan dia minta berzina, dia bisa saja menzinahi ibu siapapun, ibunya siapapun dan seterusnya. Atardahu li ukhtik? Kau ridha itu menimpa saudara perempuanmu? Ada laki-laki yang menzinahi dirinya? Enggak.
Apakah engkau ridho itu menimpa anak perempuanmu jika engkau punya anak perempuan? Enggak. Enggak ridho. Ya. Maka ini ingat baik-baik, khususnya untuk wanita. Ya, laki-laki yang membujuk dirinya untuk mengajak berzina itu, ya, adalah manusia yang paling rendah. Dan jangan percaya dia. Banyak perempuan itu ketipu. Dan mereka sendiri nih yang suka menzinahi ini, kalau ibunya dizinahi, kalau anaknya perempuan dizinahi, ridho tidak? Dia pun tidak akan ridho. Jelas ya? Apa yang dilakukan Nabi kemudian jemaah? Jemaah, kisahnya gimana jemaah? Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW? Dipukul dadanya. Dipukul dadanya terus Nabi bilang apa? Coba, ini doa yang bisa kita amalkan sama anak-anak kita. Coba, ayo jemaah. Kata Nabi Muhammad SAW, ingat ini baik-baik. Allahumma ghfir zambahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma ghfir zambahu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi apa? Wa tahhir qalbahu. Dan sucikan hatinya. Bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Dan yang terakhir apa yang dikatakan oleh Nabi? Hassin farjahu. Jaga, lindungilah kemaluannya. Siapa di antara kita yang mendoakan itu untuk anak-anak kita? Coba. Kita ingin anak kita enggak maksiat, tapi seberapa seringkah kita meminta itu kepada Allah? Diampuni dosanya, dibersihkan hatinya dari kemaksiatan, dan yang terpenting apa? Kemaluannya disucikan, dijaga, dilindungi dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Amalkan ini, doakan anak-anak kita dengan doa ini. Atau doa yang lainnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Apa lanjutannya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli, keluargaku. Berikanlah pengampunan dan keselamatan untuk siapa? Keluargaku, anak, istri, keturunan, supaya dijaga sama Allah. Dawamkan doa itu agar mereka senantiasa dilindungi oleh siapa? Allahu Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, jamaah rahmatillah, jika anak perempuan keluar rumah harus dengan mahramnya. Bagaimana hukum anak perempuan yang sekolah pesantren atau mondok tanpa mahram? Para ulama mengatakan kalau harus sekolah, kalau harus, sekali lagi, kalau apa? Harus, maka dijemput, diantarkan oleh mahramnya dengan syarat di tempat dia mondok bisa dijamin keselamatannya. Ya, itu kalau harus. Kalau ada tempat-tempat yang bisa tanpa harus mondok bolak-balik, maka di tempat seperti itu jauh lebih baik, khusus anak perempuan. Dan saya selalu mengatakan ini kepada siapapun, anak perempuan itu jauh lebih baik bersama orang tuanya dibandingkan di tempat lain. Ana selalu mengatakan itu, jauh lebih baik sama orang tuanya, lebih dekat. Kalaupun harus jauh, tetap harus dekat hubungannya. Gak yang model ditinggalkan, gak ditelepon berbulan-bulan, ketemu cuman 5 bulan sekali, enggak. Tetap harus didampingi kalau anak perempuan. Itu jauh lebih baik dibandingkan itu jauh lebih baik, dekat jauh lebih baik dibandingkan Jadi jangan begini, mencari maslahat tapi menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Anda mau tanya, belajar agama itu harus di pesantren atau tidak? Jawab. Harus di pesantren atau tidak? Enggak harus. Anda bukan berarti sedang mengajari antum untuk tidak memondokkan anak, enggak. Tapi fikirkan baik-baik jika mau memondokkan anak perempuan. Karena enggak sedikit anak perempuan yang justru jadi lebih rusak ketika dia, Ana tahu. Ana mengatakan ini karena Ana tahu.
ana tahu betul. Ya, kalau bisa menjamin anak ini tidak kehilangan orang tuanya selama mondok, lakukan. Maslahatnya jelas, lakukan. Tapi jika tidak, dekat dengan dirinya, dijaga oleh dirinya, kelihatan oleh matanya, itu jauh lebih baik. Karena yang dibutuhkan anak perempuan itu kasih sayang orang tuanya. Terutama kasih sayang siapa? Ayah, bukan ibu. Ya, ini sebagai informasi. Barangkali baru ada yang tahu. Yang dibutuhkan anak perempuan itu kasih sayang bapaknya, itu yang jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang ibunya. Dan anak pun tahu betul itu. Jadi yang diharapkan mereka itu bapak, bukan ibu. Kalau anak laki-laki, yang diharapkan siapa? Ibunya, bukan ayahnya. Itu fitrah. Makanya ayah tidak boleh hilang dalam masa pertumbuhan anak perempuan, nggak boleh. Harus ada. Bapaknya nggak baik, anak perempuannya pasti tidak baik. Itu kemungkinan terbesar. Tapi kalau bapaknya orang baik, anak perempuannya pasti insya Allah baik seperti ayahnya. Ya, makanya subhanallah para ulama itu mengatakan begini: ketika engkau menikahi seorang perempuan, maka lihat dua laki-laki dalam keluarganya. Lihat, ini para salafus saleh mengatakan ini. Yang pertama yang dilihat siapa? Bapaknya. Kalau kamu ingin tahu anak perempuan itu baik atau tidak, lihat bapaknya. Ya, kadang-kadang ini nggak dilihat, jadi musibah akhirnya. Tapi dilihat, perhatikan orang benar atau tidak. Kalau benar, insya Allah anaknya benar. Yang kedua siapa coba? Saudara laki-lakinya. Kenapa? Saudara laki-lakinya juga harus dilihat. Betul sekali. Karena ketika kita tidak ada, meninggal misalkan, maka yang akan menjadi pengganti kita itu adalah saudara laki-laki istri kita. Ketika dia masih kecil, yang akan mengambil alih peran kita itu kalau nggak ada kakeknya siapa? Saudara laki-laki ibunya. Yang mana maksud bukan secara syar'i, tapi secara tabi'ah. Yang akan lebih muncul dalam kehidupan anak ini adalah pamannya dari ibu. Maka pilihlah ipar yang baik. Iya, ini penting. Jadi buat perempuan itu tolak ukurnya adalah laki-laki yang ada di sekitarnya. Kalau dia punya kakak, punya adik yang benar, ketika dia mau bermaksiat mereka jadi penghalangnya. Paham maksudnya jemaah? Ini saudara-saudara laki-lakinya yang baik ini nggak akan ridho melihat saudara perempuannya maksiat melakukan, enggak. Terjaga kehormatannya, terjaga agamanya. Tapi kalau nggak benar jangan harapkan apapun. Wallahu ta'ala alam, jamaah rahmatillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf yang mau bertanya langsung nanti di lain waktu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.